Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah saya pemrograman 1. Untuk pekan ini kan pertemuan pertama, jadi saya nggak punya banyak agenda. Cuma dua hal yang ingin saya sampaikan di presentasi ini. Yang pertama tentang kuliah online di kelas saya, dan yang kedua tentang apa aja sih yang kalian pelajari nantinya di pemrograman 1 dan praktikum pemrograman 1. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Kita mulai dari definisi online learning. Jadi kita sama-sama tahu ya kalau online learning adalah pembelajaran yang dilakukan di internet. Di slide ini kita lebih ngomongin apa sih dampaknya online learning dengan pembelajaran kita yang biasanya. Jadi selama di kampus biasanya itu kan kita belajar itu ngumpul di satu tempat, di satu kelas, terus mahasiswa juga bebas berinteraksi dengan mahasiswa lain. Jadi kalau misalnya ada penjelasan dari dosen yang agak susah buat ditangkap atau dosennya belibet ngomong atau kelewat atau kayak gimana, kalian itu masih bisa nanya ke teman-teman kalian. Sementara pas online learning ini kalian nggak ada di satu tempat sama teman-teman, jadi kadang nanya itu juga susah. Misalnya pas kalian online ternyata temennya offline, atau misalnya pas kalian melek temennya tidur, atau kadang-kadang kalau kita itu belajar sendirian, saya sendiri juga ngerasain sih kalau sendirian banget nggak ada temennya itu juga ada kalanya saya juga kurang semangat ngerjain tugas gitu. Terus yang kedua adalah pada umumnya kampus itu menyediakan infrastruktur berupa komputer. Di kampus kita ini kan ada lab game mekanik, ada lab studio game, dan juga ada lab komputer grafik. Itu kan biasanya kalian itu ngerjain tugas di situ gitu loh. Tapi selama pembelajaran online learning ini, lab-lab yang tadi saya sebutin itu jadi nggak bisa diakses. Akhirnya selama kalian ngerjain tugas, kalian itu sangat bergantung pada laptop kalian dan bergantung pada koneksi di rumah kalian sendiri. Yang kita sendiri tahu bahwa dari satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu spek komputernya itu nggak standar dan kecepatan internetnya itu beda-beda. Dua hal ini yang nantinya harus kita siasati biar pembelajaran online kita ini nanti berjalan dengan lancar. Nah, online learning ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, synchronous learning. Yang kedua, asynchronous learning. Synchronous learning itu distant learning atau pembelajaran jarak jauh yang dosen sama mahasiswanya itu ketemu di waktu yang bersamaan, entah itu pakai Zoom, entah itu pakai Messenger, pakai Classroom atau apapun, tapi yang penting waktunya itu bersamaan. Biasanya mode sinkronos ini dosen menyampaikan materi atau tugas sekaligus memandu mahasiswa mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, mode asinkronos. Asinkronos itu dosen sama mahasiswa nggak bertemu di waktu yang bersamaan. Jadi sistemnya itu kayak di online course di Coursera gitu. Biasanya kalau di Coursera kan dosennya itu ninggalin materi gitu aja, terus kalian itu ngerjain tugas sesuai deadline-nya. Nanti kalau misalnya deadline-nya kelewat, ya udah kalian ngambil course yang periode berikutnya. Kelebihannya synchronous learning ini, biasanya kan kalau misalnya belajar bareng-bareng itu, misal mahasiswanya lebih siap, itu mereka klarifikasinya lebih gampang gitu loh, diskusinya itu saut-sautan. Kalian kebayangkan kalau misalnya kita di grup chat, kalau misalnya orangnya itu online-nya nggak barengan, itu kan pemanasan chattingnya itu lama. Sementara kalau synchronous learning ini karena orangnya online barengan, kalau misalnya aktif semua, itu diskusinya itu akan lebih banyak input yang didapat. Sementara kalau asynchronous learning itu sisi plusnya dia di fleksibel di deadline. Cuman kadang fleksibilitas deadline ini bisa jadi bumerang sendiri kalau misalnya uh, kuliah-kuliah lain juga ngasih tugas dan ternyata bobotnya juga besar-besar, akhirnya kadang ada juga tugas kuliah yang kelewat. Makanya di mata kuliah ini saya mungkin pakai mode sinkronos. Tapi sinkronosnya itu bukan yang kalian harus online pakai Zoom sampai 3 jam, enggak. Caranya itu saya akan upload video YouTube buat materi kuliah.
sekaligus tugas yang bobotnya itu cukup untuk dikerjakan dalam waktu 3 jam, dan saya akan standby di Messenger, entah itu Telegram atau Discord, silahkan kalian pilih sendiri. Sebelum ngobrolin sistem kuliah kita secara keseluruhan, sekarang saya juga akan mempresentasikan tentang elemen yang ada dalam online learning. Oke, sekarang kita ngomongin apa aja sih yang harus ada dalam online learning. Jadi, ada 5 hal yang harus kalian perhatikan pada online learning. Yang pertama adalah mahasiswa atau kalian sendiri. Yang kedua adalah fasilitator, saya, dosen. Terus yang ketiga adalah learning resource. Yang keempat adalah learning environment. Dan yang kelima adalah learning experience. Apa aja itu kita bahas di slide yang selanjutnya. Oke, kita mulai dari mahasiswa. Pada slide ini, saya akan membacakan hak dan kewajiban mahasiswa di kelas ini. Yang pertama, mahasiswa wajib menjalankan learning experience yang dirancang oleh fasilitator. Apa aja learning experience itu kita bahas pada slide berikutnya. Yang kedua, mahasiswa berhak bertanya apabila ada penjelasan yang tidak dapat dipahami. Sebenarnya penjelasan ini nggak sebatas dari materi yang saya berikan sih, bisa aja dari tugas, dari feedback tugas, atau misal kalian nemu bahan pembelajaran di luar yang mungkin bertentangan sama apa yang saya jelasin, atau kalian nggak ngerti tentang itu tapi masih ada kaitannya sama mata kuliah ini, silahkan ditanyakan gitu. Kalaupun saya nggak bisa jawab, kan mungkin ini jadi wawasan kita bersama, titik sulitnya di mana. Yang ketiga, kalian sangat berhak memberikan masukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik. Jadi kalau misal kalian ngerasa nggak nyaman di kelas ini, entah tugasnya terlalu susah, entah ngasih materinya nggak bisa dipahami sama sekali, atau kalian keberatan dengan mode sinkronus, itu nggak apa-apa, kalian sampaikan aja, nanti kita cari solusi bareng-bareng. Jangan sampai kalian ngerasa nggak nyaman, terus nggak disampaikan, saya sendiri ngerasa semua baik-baik aja, akhirnya kalau kalian ada masalah ya nggak terselesaikan sampai akhir semester. Saya nggak enak juga kalau misalnya masalah kayak gini tuh ngaruhnya di nilai yang jelek gitu ya. Jadi online learning ini kita jalanin bareng. Kalau misal kalian ada kesulitan, sampaikan. Kalau misalnya nggak bisa ngumpulin tugas hari ini, sampaikan alasannya apa. Saya juga nggak langsung marah-marah atau langsung nolak tugas, enggak. Tapi kalau misalnya kalian nanti itu nggak ngumpulin sama sekali dan minggu depannya tetap nggak ada kabar, ya tugasnya saya anggap nol gitu. Oke, kita berpindah ke fasilitator. Di kelas ini, fasilitator punya 4 kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah merancang learning experience untuk mahasiswa. Kewajiban yang kedua adalah memberikan penilaian pada tugas, UAS, dan UTS. Kewajiban yang ketiga adalah memberikan feedback pada tugas mahasiswa. Dan kewajiban yang keempat adalah mengawal jalannya pembelajaran selama 1 semester. Hak mahasiswa yang lupa saya sebutkan pada slide sebelumnya adalah mendapatkan feedback dari tugas-tugasnya. Jadi, feedback untuk tugas itu penting, bisa kalian pelajari biar nantinya sewaktu UAS dan UTS itu nilai kalian bisa lebih bagus. Karena gimana pun saya pas bikin soal UAS dan UTS itu juga mungkin aja akan mirip-mirip dengan soal yang ada di tugas. Dan kalau misalnya selama berjalannya kelas saya agak lelet ngasih feedback ke kalian, kalian berhak menagih ke saya. Jadi nggak usah takut buat nagih. Kalau misalnya kalian ngerasa butuh feedback itu, silahkan japri ke saya atau ditagih di kelas juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah ngerasa takut. Mungkin kalaupun saya nggak bisa ngerjain dengan cepet, ya saya bakal jawab, tunggu sampai saya selesai. Tapi ya jangan sampai kalian takut gitu aja. Kita beralih ke learning resource. Di mata kuliah ini terdapat 2 learning resource yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah buku C++ How to Program dari Deitel and Deitel. Buku ini nantinya digunakan sebagai sumber tugas untuk teori-teori yang ada pada mata kuliah teori pemrograman 1.
Terus yang kedua adalah website Witrisi and Tutorials Point. Kedua website ini nantinya bisa kalian gunakan sebagai bantuan untuk belajar teknis pemrograman. Yang perlu kalian tahu, di kelas saya pembelajarannya itu semi otodidak. Mungkin kalau kalian itu ada yang nggak ngerti tentang source code, kalian bisa nanya ke saya. Tapi selain itu, saya juga bakal ngajarin kalian untuk belajar secara mandiri dan mencari secara mandiri di internet. Dua website ini nantinya akan saya gunakan sebagai panduan untuk kalian. Pada slide sebelumnya, kita membahas tentang learning resource yang berisi apa aja yang perlu kalian baca untuk mengikuti mata kuliah ini. Nah, di slide ini kita membahas tentang learning environment yang berisi tentang apa aja yang harus kalian siapkan biar kalian itu bisa kuliah dengan nyaman. Di slide ini ada 3 hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah C++ compiler. Di pasaran itu sebenarnya udah banyak beredar ya jenis-jenis C++ compiler, tapi yang paling banyak keluar itu adalah DevC++ dan Visual Studio. Saya sarankan untuk mata kuliah ini kalian install DevC++ aja karena DevC++ itu relatif ringan. Kalau misalnya kalian pakai komputer yang speknya nggak tinggi, insya Allah bakal selamat-selamat aja misalnya pakai DevC++. Terus yang kedua adalah kalian harus menyiapkan akun Google Classroom untuk mengumpulkan tugas. Jadi semua tugas yang ada di mata kuliah ini dikumpulkan lewat Google Classroom. Saya juga akan jaga-jaga dengan membuat akun OneDrive. Barangkali nanti tugas kalian itu ukuran filenya gede banget dan Google Classroom-nya nggak muat, ya kalian uploadnya di OneDrive yang saya kasih nantinya. Yang ketiga adalah kalian harus menyiapkan Messenger untuk kuliah online. Jadi kuliah saya ini nggak semuanya pakai video conference ya, soalnya video conference itu makan kuota dan nggak semua orang itu punya kuota banyak. Jadi saya coba ngakalin aja biar kita bisa hemat. Di mata kuliah ini mungkin kita pakai Discord. Kalau misalnya kalian usul Messenger yang lain ya nggak apa-apa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang learning experience. Learning experience adalah hal-hal yang kalian alami, yang akan kalian alami selama mengikuti kuliah ini dalam 16 pekan. Yang pertama adalah problem solving. Jadi pas praktikum nanti, saya akan memberikan permasalahan ke kalian. Permasalahan itu nantinya harus kalian jabarkan logika penyelesaiannya seperti apa. Baru setelah itu diterjemahkan ke bahasa C++. Jadi kalau kalian berpikir bahwa kuliah programming itu tentang ngoding doang, kalian salah. Ngoding itu cuma sebagian kecil dari programming. Sebelum ngoding, kalian itu harus mengawalinya dengan menganalisa permasalahan dan merumuskan solusinya pakai pseudocode, baru kemudian kalian beneran ngoding di C++. Nah, tentang apa pseudocode itu saya jelaskan di pekan depan ya, kalau kita sudah mulai kuliah beneran. Dan terakhir, yang kalian alami nantinya adalah kalian membuat dokumentasi, troubleshoot, dan membuat cheat sheet. Selama kita ngoding, itu kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Sehingga codingan kita itu nggak mau di-run. Nah, salahnya apa? Itu nanti yang harus kalian cari tahu, entah itu lewat Stack Overflow, entah itu lewat Google aja. Yang pasti, ketika kalian nemuin permasalahan seperti itu, kalian tulis trouble-nya apa, terus habis itu kalian tulis juga penyelesaiannya seperti apa. Entah kadang-kadang itu kalian, kalau di awal-awal programming itu sering juga kesalahannya itu cuman salah ngasih titik koma gitu. Terus kadang-kadang juga salah kalian belum mengincludekan library. Kadang-kadang juga kesalahannya itu ada variabel yang harusnya itu ditulis dengan huruf kecil, terus kalian lupa dan nulis dengan huruf besar. Nah, hal-hal kecil kayak gini tuh ganggu banget sih, makanya harus didokumentasikan. Kalau misalnya kalian nemuin kesalahan pas ngoding, kesalahannya di mana. Terus yang kedua, kalian ada disuruh untuk membuat cheat sheet nantinya pas ngerjakan tugas. Apa sih cheat sheet itu?
Jadi biasanya pas kita ngoding itu kan kalau di awal-awal gitu kita nggak hafal sintak ya. Nah, nantinya itu setiap kalian nemu sintak baru, kalian dokumentasikan. Istilahnya itu kalian bikin contekan gitu loh. Sintak kayak gini tuh gunanya untuk apa. Kenapa kalian harus bikin cheat sheet? Biar kalian itu nggak dikit-dikit googling gitu. Kalau dikit-dikit googling kan, ya wis habis rek waktunya. Soalnya kalian kan ngerjain programming itu waktunya cuma 3 jam ya per hari gitu. Saya nggak mau gitu ngasih extend waktu dalam pengerjaan tugas. Khawatirnya kalau dikasih extend, akhirnya nabrak-nabrak sama kuliah lain dan tambah nggak selesai gitu ya jadinya di kelas saya. Well, slide sebelumnya mengakhiri pembahasan kita tentang elemen yang ada pada online learning. Sekarang kita sampai pada pembahasan tentang bab apa aja sih yang harus kalian lalui selama 16 pekan ke depan. Yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan sudah kita lakukan di pekan ini ya. Jadi pekan depan kita membahas tentang variabel. Habis variabel, kita ketemu dengan operator, dilanjutkan dengan percabangan, perulangan, prosedur, array, string, pointer, dan struct. Struct sebenarnya cuma materi tambahan, tapi kalau misalnya kalian cepet kan enak kita belajar struct, jadi pas kalian ketemu pemrograman 2, kalian itu sudah paham tentang konsep struct. Nah, adapun bobot penilaian untuk mata kuliah ini, pada mata kuliah teori, kita kan ada tugas harian ya, soalnya kan tugas harian itu gunanya untuk mengkonfirmasi apakah kalian memahami apa yang saya sampaikan. Bobot tugas harian dalam teori adalah 50%. Habis itu UTS bobot penilaiannya 25%, UAS bobot penilaiannya 25% juga. Sedangkan di praktikum untuk problem solving itu bobotnya 40%, untuk ngoding di C++ bobotnya juga 40%, sedangkan dokumentasi 20%. Dokumentasi itu apa sih? Kalian jangan berpikir bahwa dokumentasi itu isinya laporan praktikum gitu, enggak. Dokumentasi itu dua hal yang saya sebutkan di 2 slide sebelumnya. Dokumentasi itu adalah chat sheet dan apa tadi? Troubleshoot seandainya program kalian bermasalah. Oke, demikian pembahasan pada pertemuan hari ini. Kalau misalnya kalian punya unek-unek atau pertanyaan, silahkan disampaikan. Atau misal kalian ngerasa keberatan dengan bobot nilai, ada peraturan yang bikin kalian susah atau kayak gimana, kita diskusikan di Messenger. Jadi, jangan menganggap bahwa kuliah ini satu arah, di mana saya cuma mendirect kalian, kalian juga berhak menyampaikan pendapat ke saya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.